Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran Klinik Refraksi 3, pokok bahasan ke-6 tentang keratometri 1. Ya, silakan dipelajari, disimak, dan jangan lupa mengisi presensi istiadat. Kita mulai aja. Oke. Saudara-saudara sekalian, apa sebenarnya yang dimaksud dengan keratometri? Kerato artinya kornea dan metri artinya mengukur. Jadi keratometri adalah mengukur kornea. Sebenarnya apa sih yang dapat kita ukur dengan salah satu komponen media refrakta yang bernama kornea ini? Bagaimana? Bilangan yang akan diukur itu diameternya, gitu ya. Kalau masalah diameter kita sih dapat mengukur menggunakan penggaris atau pedimeter dengan plasta. Baik, sederhana ya, nanti di pelajaran berikutnya ya. Bagaimana bila yang akan kita ukur itu kualitas lengkung permukaannya? Kalau kualitasnya aja kita dapat menggunakan plasidoskop atau plasido ya. Jadi plasido bentuknya seperti jetimbang gitu ya, tapi ada lingkaran-lingkarannya agak seperti obat nyamuk gitu. Ya, itu plasido. Jadi plasido itu permukaan depannya ada gambar lingkaran-lingkaran hitam putih, yang belakangnya hitam gelap. Ya, kalau Anda ingin menggunakan plasido, di permukaan belakang itu diletakkan lensa spiris plus 8, artinya dengan jarak pemeriksaan adalah 12,5 cm. Kemudian setelah dikasih plus, kemudian pemeriksa menghadap ke pasien, ya, mengintip dari lubang plasido itu. Bagaimana bayangan lingkaran-lingkaran plasido itu di kornea? Bentuknya gimana sih? Gitu ya. Jadi harus ada tambahan lensa plus 8. Kita lihat film berikut ini. Dari hasil pantauan melalui lubang plasido itu, ya, kalau gambarnya lingkaran sempurna, berarti dia paling, kalau nggak emetrop, hipermetrop, atau miop ya. Tetapi kalau lingkarannya lonjong, berarti dia astigmat. Ya, astigmat gambar 2 itu mungkin aksesnya 90, gambar 3 itu aksesnya 180, gambar 4 dan 5 itu aksesnya miring, oblik maksudnya. Tapi kalau seperti gambar 6, itu artinya bahwa korneanya kualitasnya jelek. Artinya dia tidak lingkaran sempurna, tidak lonjong, tapi metot-metot gitu ya, kayak belok lengkok-lengkok gitu. Itu astigmat irregular. Yang itu nggak bisa dikoreksi dengan trail frame atau trail lens ya, maksudnya. Itu mestinya sebelum dikoreksi harus pakai lensa kontak dulu. Ya, oke, berikutnya. Sekarang bagaimana bila yang akan kita ukur itu kuantitas daya bias atau lengkung permukaannya? Di kuantitas itu menunjuk ke arah angka, kalau kualitas menunjuk ke arah baik buruk gitu ya. Itu kita dapat menggunakan keratometer seperti gambar 4 di atas itu. Yang bawah itu adalah skemanya
bagaimana skema dari sistem pencahayaan keratometer. Saudara-saudara, pertama-tama kita harus kenali dulu komponen-komponen yang ada di dalam keratometer. Jadi pertama eyepiece, okuler seperti silensiometer itu ya untuk melihat target atau untuk melihat protektor gitu ya. Terus vertical knob. Nah, vertical knob itu kalau diputar gitu dia nanti akan menentukan ukuran dari besarnya dioptri kornea ya. Di vertical knob itu terdapat power indikator kayak di lensometer itu ya, hampir sama. Kemudian side pin ini adalah untuk menjajarkan kantus ini itu dengan side pin itu. Terus forehead rest adalah untuk itu pasien nempel di situ di forehead rest ya, dagunya ditaruh di side rest ya. Terus ada focusing knob. Nah, itu untuk mencari fokus dari Myers dari keratometer itu. Terus lock knob itu adalah untuk mengunci, setelah ketemu dikunci supaya keratometer nggak gerak-gerak. Elevating knob itu untuk menaikkan bodi keratometer. Coba keratometernya, oh ini kurang naik, biar naik ya. Sejajar dengan kantusnya pasien gitu ya. Yang terakhir ada switch on off. Jangan lupa kalau menggunakan keratometer selalu dinyalakan switch on off-nya dulu. Kalau enggak, lampunya enggak nyala, ada periksa dari pagi sampai sore, dia tidak akan ya. Oke, jadi bagaimana prosedurnya? Kita lihat slide berikut ini. Saudara-saudara sekalian, jadi prosedur penggunaan alat ini pertama-tama adalah tekan switch on off. Jangan lupa, kalau Anda tidak tekan switch on off dalam kondisi on, maka keratometer itu lampunya nggak nyala. Jadi Anda mau periksa dari pagi sampai sore, nggak pernah ketemu Myers-nya. Ya, jangan lupa tekan switch on. Jadi yang kedua ini, Anda setel okuler, kayak pakai lensometer itu setel okuler ya. Okuler setel sampai targetnya itu seperti gambar sebelah kanan bawah itu ya. Jadi dia jelas garis silangnya. Kalau garis silangnya itu double, Anda setel sampai dia seperti gambar yang kanan. Kalau double kayak kiri, Anda setel seperti yang kanan. Jadi yang ketiga, sejajarkan kantus dengan side pin. Jadi sejajar itu kantus itu ini kantus ini, nah, seperti gambar bawah itu sejajar. Kalau nggak sejajar, Anda mereka juga nggak akan ketemu Myers-nya kayak apa, ya. Jadi harus side pin sejajar dengan kantus, ya. Kalau dia nggak sejajar, Anda bisa melakukan dua pilihan. Bodi keratometer dinaikkan atau itu penyangga dagu kain rest itu Anda turunkan atau naikkan biar dia sejajar. Oke, berikutnya nomor 4 ya. Jadi temukan Myers. Jadi Myers-nya itu seharusnya seperti gambar bawah kanan, ya seperti bawah kanan itu. Tetapi kalau masih seperti gambar bawah kiri, artinya belum fokus itu ya. Jadi ada gerakan itu, tangan si pemeriksa itu menggerakkan itu agar dia untuk mencari fokus maju, mundur, kanan kiri sampai gambarnya seperti gambar bawah yang kanan itu. Ya. Jadi temukan merah sampai seperti gambar bawah kanan. Ya, berikutnya apa nih? Berikutnya adalah setelah terkunci putar vertikal knob.
Jadi vertical knob seperti yang dipegangi gambar atas itu vertical knob. Jadi tujuannya adalah untuk menyatukan vertical knob, untuk menyatukan tanda minus dan minus itu berimpit ya. Jadi sebelum vertical knob itu diputar, gambarnya seperti nampak gambar bawah kiri. Jadi min dan min masih ada jeda antara ya. Tapi setelah Anda putar pelan-pelan sampai dia akan nampak seperti gambar kanan bawah itu. Jadi min dan min berimpit ya. Setelah tanda minus dan minus berimpit, sekarang Anda harus berusaha untuk menyatukan tanda plus dengan plus ya, berikutnya ini. Jadi putar horizontal knob sampai plus dan plus berimpit ya, plus dan plus berimpit. Jadi Anda putar. Jadi waktu Anda putar bisa menjauh, bisa mendekat. Anda usahakan dia mendekat dan akhirnya berimpit seperti gambar bawah kanan ya, seperti bawah kanan. Setelah tanda minus dan minus berimpit, plus dan plus berimpit, Anda sekarang berikutnya adalah cuma melihat pada saat berimpit ini, power indikatornya menunjukkan berapa. Jadi, power indikatornya itu ada di vertical knob atau horizontal knob di situ. Ya, kita lihat berikutnya. Jadi, contoh satu, itu dia menunjukkan angka 37. Waktu min dan min berimpit itu menunjukkan angka 37. Nya bidang meridian. Vertikal kornea berkekuatan 37 dioptri. Sekarang waktu plus sama plus berimpit, ya, terus lihat ke arah power indikator yang vertikal knob, dia 37. Oh, berarti bidang meridian horizontal dan vertikal sama, dioptrinya 37. Maka Anda dokumentasikan sebagai model 1 itu ya. Keratometer reading OD horizontal sama dengan 37 dan vertikal sama dengan 37 dioptri ya. Tapi ada model 2, ada orang yang menulis dengan model 2. Anda tulis KR. KR itu artinya keratometer reading. Yang kanan ya. Itu sama dengan yang ditulis yang ukurannya kecil dulu, tapi ini yang sama Anda bebas. 37 terus garis terus 37 lagi F90. Artinya OD dan OD sama, ukurannya 37 dioptri ya. Jadi bila daya bias bidang meridian horizontal sama dengan daya bias bidang meridian vertikal, artinya mata yang sedang diukur itu bukan astigmat, maksudnya gitu. Oke, berikutnya contoh 2. Kemudian min sama min berimpit, power indikator menunjukkan 39,5, artinya bidang meridian vertikal dari kornea itu besarnya 39,5 dioptri. Kemudian tanda plus dan plus berimpit, power indikator itu menunjukkan 40. Artinya bahwa bidang meridian horizontalnya berkekuatan 40 dioptri. Terus kemudian Anda dokumentasikan dalam kartu catatan medik Anda ya, misalnya model 1 Anda tulis keratometer reading OD horizontal sama dengan 39,5 dioptri. Sedangkan yang vertikal adalah 40 dioptri. Itu cara penulisan model 1. Kalau menulisnya model 2, gimana? Yang ditulis yang ukurannya kecil dulu. Yang kecil berapa? 39,5. Keratometer OD sama dengan 39,5. Terus ada tanda garis. Terus kemudian 40. 90. Artinya bidang meridian vertikal berkekuatan 40 dioptri. Sedangkan bidang meridian horizontal berkekuatan 39,5 dioptri.
Bila daya bias bidang meridian horizontal itu lebih kecil dibandingkan daya bias bidang meridian vertikal, artinya mata kanan yang sedang diukur adalah astigmat with the rule. Ingat tuh, dulu pernah pada semester itu pernah diajari astigmat with the rule, ya, atau astigmat yang lazim. Nah, oke, kita lihat contoh berikutnya, nomor 3. Saudara sekalian, jadi jika Anda melakukan pengukuran dan plus berimbit, ketika power indikator menunjukkan 43, maka akan Anda dokumentasikan sebagai H sama dengan 43 dioptri ya. Kemudian saat minus dan minus itu berimbit dan power indikator menunjukkan angka 41, maka Anda tuliskan P vertikal sama dengan 41 dioptri. Itu model penulisan 1. Kalau model penulisan 2 itu selalu yang dituliskan adalah dioptri yang kecil dulu. Yang kecil mana? 43 sama 41. Oh, kecil 41. Tulis dulu. AR, OD sama dengan 41. Terus tanda minus. Terus 43 dioptri at 180. Artinya bidang meridian horizontalnya 43 dioptri, yang vertikalnya adalah atau tegak lurusnya adalah 41 dioptri. Saudara, ingat ya. Bila daya bias bidang meridian horizontal itu lebih besar dibanding daya bias bidang meridian vertikal, artinya mata yang kanan yang sedang diukur adalah astigmatismus against the rule. Ya. Jadi kalau dia horizontal lebih kecil itu with, tapi kalau horizontal lebih besar dioptrinya berarti against. Oke. Saudara-saudara sekalian, untuk sementara kita belajar sampai ke sini dulu ya. Kita akan lanjutkan pada keratometer 2. Ya, silahkan dipelajari, disimak, diskusikan dengan temannya. Jangan lupa berolahraga dan sampai jumpa.